Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan akhirnya menerima warisan sejati dari Raja Sejati Gunung Ungu. Sekaligus dia juga menjadi pemimpin dari Sekte Bayangan. Ini adalah keuntungan terbesar yang pernah Fang Yuan dapatkan selama dia hidup. Kekayaannya melonjak, dan dia bahkan tidak khawatir lagi pada sumber daya yang ia miliki. Namun, masalahnya, sekarang Fang Yuan masih dalam tekanan pengadilan surgawi. Kalau Fang Yuan tidak berhasil meninggalkan tempat ini, maka dia hanya akan mati di tangan pengadilan surgawi. Nah, mari kita cari tahu apakah Fang Yuan berhasil melarikan diri atau tidak. Kita lanjutkan kisah hidup Fang Yuan di part 273. Setelah Raja Sejati Gunung Ungu menghembuskan nafas terakhirnya, jiwanya pun ikut hancur. Ini adalah salah satu pengaturan yang ditinggalkan oleh Raja Sejati Gunung Ungu. Tujuannya supaya Duklong tidak bisa menangkap jiwa yang ia miliki. Dan memang benar bahwa Duklong tidak bisa melakukan apapun pada hal ini. Duklong hanya bisa menyaksikan akhir dari Raja Sejati Gunung Ungu. Harus kuakui bahwa kau memang orang yang gigih, gumam Duklong yang kini melihat Raja Sejati Gunung Ungu yang telah berubah menjadi debu. Setelah itu, Duklong mengalihkan pandangannya. Di sana dia bisa melihat para binatang buas yang kini telah kehilangan niat bertarung mereka. Setelah kematian dari Raja Sejati Gunung Ungu, tidak ada lagi yang mengendalikan mereka. Jadi wajar kalau kemudian mereka ketakutan saat melihat Duklong. Sekarang tampaknya aku harus kembali dan membersihkan medan perang, kata Duklong yang mulai mengaktifkan untayan Gu. Namun, tiba-tiba di tengah proses itu dia berhenti. Dahi Duklong terlihat mengernyit dan dia berkata, "Sial, sungguh pengaturan yang mendalam." Bahkan setelah kematiannya pun, orang tua itu tidak membiarkan aku menyelesaikan pekerjaanku dengan mudah. Tanah ini bahkan memiliki sistem untuk meledakkan dirinya sendiri. Kalau aku membiarkan tanah ini hancur, maka angin asimilasi akan terbentuk dan itu akan mengacaukan tatanan bumi dan langit. Seperti yang diharapkan dari seorang iblis sejati. Pengaturan mereka benar-benar merepotkan. Sekarang Duklong harus menghentikan kekacauan ini. Jadi dia pun mulai membantai para binatang buas dari jalur jiwa yang kini berada di hadapannya. Duklong berniat untuk menelan pintu kehidupan dan kematian. Menurut kesaksian Duklong, itu adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini. Lalu, di saat yang sama di luar tanah terberkati kehidupan dan kematian, Fang Yuan memindahkan seluruh tubuh realitas pencari mimpi sejati serta anggota Sekte Bayangan yang ada di luar. Mereka kini menghadap Fang Yuan dan segera memberi salam dengan hormat. Salam untuk pemimpin baru Sekte Bayangan. Semua tubuh realitas pencari mimpi sejati adalah pecahan jiwa dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Jadi, meskipun mereka adalah individu yang baru lahir, tapi mereka adalah bagian dari Sekte Bayangan dan tentu mengikuti pengaturan yang ditinggalkan oleh Raja Sejati Gunung Ungu. Selain mereka, di sana, Pri Miaoyin, Baitu, dan Helaulan juga ikut memberi hormat pada Fang Yuan. Sementara Bai Ningping yang adalah sekutu dari Sekte Bayangan tampak bersikap tenang dan sombong. Dia berkata, "Tidak pernah kubayangkan bahwa akan datang hari di mana kita akan bekerja sama lagi." Sejak awal, sikap Bai Ning memang arogan. Sama seperti saat dia menghadapi Ying Wuxie ataupun Raja Sejati Gunung Ungu. Jadi Fang Yuan pun tidak mempermasalahkan hal ini.
Kemudian satu orang lagi yang ada di sana, yaitu Ying Wuxie yang masih terjebak di dalam alam mimpi. Saat ini, Fang Yuan harus segera membangunkan Ying Wuxie, karena rupanya seluruh gu, gerakan pembunuh, dan juga informasi yang ditinggalkan oleh Raja Sejati Gunung Ungu saat ini berada di dalam tubuh Ying Wuxie. Jadi untuk mendapatkan semua warisan itu, ya Fang Yuan harus membangunkan Ying Wuxie terlebih dahulu. Tapi ada sedikit masalah. Saat ini Fang Yuan sedang mengendalikan formasi super. Otomatis dia tidak bisa membagi pikirannya untuk membangunkan Ying Wuxie. Maka mau tidak mau Fang Yuan harus mengambil tindakan dan memilih orang untuk menggantikan dirinya agar dapat mengendalikan formasi gu selama dia membangunkan Ying Wuxie. Kemudian, di antara semua orang yang ada di sana, Fang Yuan melakukan penilaian secara menyeluruh, dan pilihannya jatuh pada He Laolan. Kenapa? Karena Fang Yuan menilai bahwa dari semua orang yang ada di sana, He Laolan adalah orang yang paling setia dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena He Laolan terikat pada perjanjian jalur informasi yang tidak bisa ia langgar. Maka tentu Fang Yuan merasa jauh lebih aman kalau yang ia pasrahi itu adalah He Laolan. Lantas kemudian Fang Yuan berkata, "He Laolan, kendalikan formasi ini untukku. Aku harus membangunkan Ying Wuxie." Dan segera setelah itu Fang Yuan pun menyerahkan formasi itu pada He Laolan. Fang Yuan segera bergerak dengan cepat, lalu menggunakan gerakan pembunuh mengurai mimpi. Dia kini menyelamatkan Ying Wuxie yang terjebak di alam mimpi. Sayangnya, meskipun akhirnya Ying Wuxie sadar, kondisinya tidak normal. Ying Wuxie tampak lesu dan tidak memiliki semangat juang sama sekali. Ying Wuxie benar-benar terlihat hancur. Seluruh tujuannya telah berakhir. Tubuh utama dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral ditangkap oleh pengadilan surgawi dan Raja Sejati Gunung Ungu pun telah mati. Ying Wuxie seolah kehilangan arah. Fang Yuan menyadari ini, tapi tidak banyak yang bisa ia lakukan. Namun, karena Fang Yuan saat ini adalah pemimpin dari Sekte Bayangan, jadi dia bisa memberi perintah. Berikan warisan yang ditinggalkan oleh Raja Sejati Gunung Ungu padaku. Meskipun telah kehilangan segalanya, saat ini Ying Wuxie masih bagian dari Sekte Bayangan, dan Fang Yuan otomatis menjadi tuannya. Setelah itu Ying Wuxie pun membuka apertur miliknya dan menyerahkan esensi abadi, Gu Immortal, sekelompok gu dari jalur informasi, serta surat wasiat berwarna ungu. Mata Fang Yuan memadat. Kehendak Raja Sejati Gunung Ungu. Fang Yuan pun menjadi waspada. Meski sosok ini hanyalah kehendak, namun kalau dia memiliki esensi abadi dan juga gu, maka dia akan tetap menjadi ancaman bagi Fang Yuan. Sama halnya dulu dengan The Great Sun yang hanyalah kehendak, tetapi dia bisa melakukan pertarungan yang sengit ketika itu. Jadi Fang Yuan pun ragu untuk sejenak. Kehendak itu tahu keraguan dari Fang Yuan. Dia langsung menyerahkan semua gu dan juga esensi abadi miliknya. Sehingga di saat berikutnya Fang Yuan pun bisa memurnikan semua gu itu. Setelah menyempurnakan semua gu itu, Fang Yuan kini bisa bernafas lega, karena meskipun kehendak itu dimasukkan ke dalam aperturnya, dia tidak akan bisa melakukan apapun tanpa izin dari Fang Yuan. Jadi pada akhirnya Fang Yuan memasukkan semua esensi abadi, gu, dan juga kehendak Raja Sejati Gunung Ungu ke dalam apertur miliknya. Semua berjalan sama seperti yang Raja Sejati Gunung Ungu katakan. Fang Yuan pun tersenyum. Tidak kusangka bahwa keuntunganku kali ini akan sebesar ini.
Tapi keuntungan ini tidak akan berarti kalau aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Selain itu, aku juga harus membawa orang-orang ini. Meskipun dia tidak memintanya secara langsung, tetapi aku harus melakukannya. Ya, aku harus menemukan cara untuk membawa mereka semua. Lagi pula, mereka juga bisa kumanfaatkan di kemudian hari. Setelah itu Fang Yuan mengirimkan kesadarannya ke dalam apertur miliknya dan berkata kepada kehendak Raja Sejati Gunung Ungu, "Katakan padaku cara untuk mengendalikan Raja Wali." Raja Sejati Gunung Ungu tidak menolak. Dia meminta Fang Yuan untuk membuka salah satu gu informasi yang telah Fang Yuan sempurnakan sebelumnya. Di sana, Fang Yuan menemukan satu metode yang ditinggalkan oleh seorang ahli perbudakan hebat dari Laut Timur. Orang itu disebut sebagai 180 budak. Itu adalah julukannya, dan warisannya pun diberi nama yang sama, yaitu warisan 180 budak. Gerakan itu menjelaskan tentang metode untuk mengendalikan binatang buas abadi. Namun kuncinya adalah dengan memiliki sejumlah binatang buas dari jenis yang sama dengan binatang buas abadi itu. Lalu, dikatakan juga bahwa semakin banyak jumlah binatang buas yang dimiliki, maka efeknya juga akan semakin kuat. Selain itu, Fang Yuan juga harus menggunakan beberapa gu immortal serta gu fana sebagai gerakan pembunuh. Namun tentu Fang Yuan tidak pusing untuk persyaratan kedua, karena gu immortal yang ia butuhkan sudah disediakan oleh Raja Sejati Gunung Ungu. Sementara untuk gu fana, ia dapat membelinya dengan mudah di toko kuning. Satu-satunya yang menjadi masalah adalah mendapatkan sekelompok binatang buas dari jenis elang, karena Raja Wali adalah salah satu jenis elang. Kalau kita ingat, dulu nama lain dari Raja Wali adalah elang surgawi atas. Jadi itu menegaskan bahwa Raja Wali masihlah dalam spesies burung elang. Sementara itu untuk saat ini Fang Yuan hanya dapat memiliki sedikit binatang buas dari spesies elang. Karena dulu dia pernah menjarah tanah terberkati milik klan He. Tapi jumlah itu tidaklah cukup. Tidak seperti gu fana, perdagangan binatang buas dari jalur elang rupanya tidak terlalu banyak. Sementara itu, saat ini Fang Yuan terus dikejar waktu. Dia harus bergerak dengan cepat. Tidak ada waktu pilih-pilih. Jadi, Fang Yuan mengambil rute termudah, meskipun ini adalah tindakan yang konyol. Dengan segera Fang Yuan meletakkan kesadarannya dan memasuki toko kuning. Dia kemudian membuat pengumuman. Siapapun yang memiliki binatang buas dari jenis elang, silahkan mengajukan tawaran. Aku akan membelinya menggunakan gu immortal. Mendengar pengumuman itu, para immortal yang berada di toko kuning jelas terkejut. Bagaimanapun, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Karena memang tidak ada orang yang cukup bodoh sampai mau membeli binatang buas menggunakan gu immortal. Ya, mau tidak mau sekarang toko kuning dilanda kegaduhan. Bahkan beberapa orang mengundang rekannya yang memiliki binatang buas dari jenis elang untuk melihat pengumuman yang Fang Yuan buat. Dalam sekejap, toko kuning pun menjadi sangat ramai. Kemudian, salah seorang di antara mereka mengajukan diri. Aku memiliki binatang buas elang surgawi campuran. Mendengar itu, Fang Yuan berkata, meskipun elang surgawi campuran merupakan setengah manusia dan setengah elang, tapi dia tetap dalam jenis elang. Maka aku akan membelinya. Katakan berapa banyak binatang buas yang kau miliki. Immortal itu lalu menjawab, aku memiliki 33 elang surgawi campuran di tingkat kaisar binatang, dan 7 elang surgawi campuran di tingkat binatang buas kuno. Gu immortal apa yang ingin kau gunakan untuk membelinya? Fang Yuan lalu menjawab,
Aku akan membelinya menggunakan Ku Immortal peringkat 6 ini. Fang Yuan menunjukkan detail dari Ku Immortal yang ingin ia perdagangkan. Hah? Kau ingin membeli semuanya hanya dengan menggunakan Ku Immortal peringkat 6? Aku menjual 7 binatang buas kuno di sini. Jangan bercanda padaku. Tampak Immortal itu tidak puas. Sementara itu, Fang Yuan memiliki basic seorang pedagang yang jelas tahu harga pasar. Apa yang ia berikan saat ini sudah jauh lebih dari cukup untuk mendapatkan semua binatang buas yang ditawarkan oleh Immortal ini. Bahkan, Fang Yuan masih bisa dikatakan rugi dalam transaksi ini. Jadi kemudian, Fang Yuan dengan dingin berkata, "Kalau kau tidak mau berdagang, maka nyahlah." Mendengar itu, mental Immortal yang bicara pada Fang Yuan langsung down. Dia segera berkata, "Tunggu, jangan terlalu marah tuan. Aku akan menjualnya. Mari berdagang." Segera Fang Yuan melemparkan Ku Immortal peringkat 6 itu dan mendapatkan semua elang surgawi campuran yang dimiliki oleh Immortal yang menjual tadi. Transaksi ini sangat besar dan benar-benar menyita perhatian dari banyak orang. Yang lebih penting, mereka tidak menyangka kalau semua ini sungguh-sungguh nyata. Awalnya mereka berpikir apakah mungkin yang Fang Yuan lakukan ini adalah sebuah trik. Tapi setelah mengetahui kebenarannya, semua orang pun menjadi bersemangat. Tapi setelah mengetahui kebenarannya, semua orang pun menjadi bersemangat. Kemudian, Immortal berikutnya mengajukan penawaran pada Fang Yuan. Dan hanya dalam sekejap, Fang Yuan telah menyelesaikan 4 transaksi. Dia mengeluarkan 3 Gu peringkat 6 dan 1 Gu peringkat 7. Di saat yang sama, Fang Yuan mendapatkan jumlah elang yang sangat mengejutkan. Totalnya sekitar 400 ekor elang, dengan 20 ekor diantaranya adalah binatang buas kuno. Kemudian, Fang Yuan juga telah mengumpulkan banyak sekali Guvana yang ia perlukan untuk aktivasi gerakan pembunuh 180 budak. Akhirnya, Fang Yuan menarik kesadarannya dan kembali ke apertur abadinya. Di sana Fang Yuan langsung mengaktifkan gerakan pembunuh itu. Seluruh elang yang ada di sana mengeluarkan cahaya keemasan yang kemudian cahaya itu mulai berkumpul. Tiba-tiba Fang Yuan muntah darah. Aktivasinya kali ini ternyata gagal. Fang Yuan tidak ambil pusing. Dia segera menggunakan manusia kembali semula dan menggunakan Gunyali untuk memulihkan tubuh dan jiwanya. Fang Yuan mencoba lagi. Totalnya Fang Yuan gagal sebanyak 3 kali. Dan pada percobaan keempat, akhirnya semua cahaya keemasan itu berkumpul dan menjadi satu mengelilingi Raja Wali. Raja Wali yang sebelumnya terlihat begitu ganas, kini tunduk di bawah kaki Fang Yuan. Percobaan keempat berakhir dengan sukses. Dan di saat yang sama, He Laolan berseru, "Cepatlah, aku sudah tidak bisa menahan formasi ini lagi." Fang Yuan segera membuka mata, dan kemudian dia berkata, "Keluarlah." Segera Raja Wali keluar dari apertur Fang Yuan dengan ukuran yang sangat besar. Dia telah tumbuh dewasa, dan dia telah menjadi binatang buas abadi yang berada di tingkat awal peringkat 8. Lalu kemudian Fang Yuan segera meminta semua orang untuk naik. Tak lupa dia juga membawa Ying Wuxie. Tapi sekarang bagaimana? Kalau He Laolan ikut pergi, maka seluruh formasi akan hancur. Di sisi lain, dia juga tidak bisa meninggalkan He Laolan, karena dia adalah salah satu aset yang berharga. Tiba-tiba di saat itu, kehendak dari Raja Sejati Gunung Ungu menawarkan diri. Fang Yuan pun mengerti dan segera mengirim kehendak dari Raja Sejati Gunung Ungu untuk menjaga formasi ini menggantikan He Laolan. Lalu mereka semua pun segera naik ke atas punggung Raja Wali
dan meninggalkan tempat itu. Dalam satu kepakan, Raja Wali telah keluar dari formasi super dan muncul di langit. Pada kepakan berikutnya, mereka semua telah menghilang. Pri Ziwei yang masih menahan Zuo Yehui berseru, "Fang Yuan, jangan pikir kau bisa lari." Saat Pri Ziwei mencoba mengejar Fang Yuan, Zuo Yehui tidak berhenti menyerang menara pengadilan surgawi. Jadi pada akhirnya, Fang Yuan bersama dengan semua orang yang berasal dari Sekte Bayangan telah meninggalkan tempat itu. Pri Ziwei meraung karena tidak bisa menangkap Fang Yuan. Sementara itu, apakah memang Zuo Yehui sengaja ingin melindungi Fang Yuan? Kalau ada yang berpikir begitu, maka jawabannya bukan. Zuo Yehui melakukan semua ini hanya karena dia menganggap pengadilan surgawi sebagai makanannya. Dia memiliki dendam yang harus dituntaskan. Jadi Zuo Yehui tidak akan membiarkan pengadilan surgawi pergi begitu saja. Jadi tanpa diminta, Zuo Yehui akan menghentikan menara pengadilan surgawi, dan ini ternyata adalah bagian pengaturan yang ditinggalkan Raja Sejati Gunung Ungu. Dia bisa menggunakan karakteristik dari Zuo Yehui untuk keberlangsungan rencananya sendiri. Dan benar saja, sekarang Fang Yuan akhirnya berhasil meninggalkan tempat itu. Kini, Fang Yuan dan kelompoknya bergerak dengan cepat menuju ke arah Laut Timur. Itu binatang buas abadi. Sepertinya itu berasal dari arah formasi super. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kata para immortal dari jalan kebenaran, yang kini mereka semua tampak kebingungan. Terlalu banyak kejadian besar yang terjadi dalam waktu singkat. Bahkan mereka pun tidak bisa membaca situasi dengan baik. "Jigui, sepertinya ada yang tidak beres," seru seorang immortal. "Aku tahu, aku sedang mencoba menghubungi Wu Yihai, namun tetap tidak ada jawaban," kata Jigui. Wajahnya pun kini tampak sangat kompleks. "Bade datang. Hawa kehadiran Wu Yihai telah hilang. Sepertinya seluruh pertarungan ini dikendalikan oleh para immortal dari benua tengah dan dataran utara. Masing-masing dari mereka adalah ahli peringkat 8. Aku takut Wu Yihai telah terbunuh. Bagaimanapun dia hanya ahli peringkat 7, dan menyingkirkannya bukanlah hal yang sulit." Bade tidak merasakan keberadaan Fang Yuan, karena sebelum Fang Yuan meninggalkan formasi super, dia telah melepaskan wajah familiar. Sehingga Fang Yuan tidak lagi menjadi Wu Yihai, melainkan Fang Yuan itu sendiri. Maka wajar kalau tidak ada yang bisa mendeteksi keberadaan Wu Yihai saat ini. Inilah hal kecil yang tidak dilupakan oleh Fang Yuan. Sehingga pada akhirnya dalam diskusi ini, Fang Yuan atau Wu Yihai sama sekali tidak dicurigai. Malahan semua orang berpikir kalau nasib malang telah menimpa Fang Yuan. Tidak ada satupun di antara mereka yang berpikir kalau Fang Yuan akan berpihak dengan Sekte Bayangan. Jigui kini berpikir dalam benaknya. Tampaknya semua ini sudah direncanakan. Kalau aku masih mengendalikan formasi itu, maka akulah yang akan mati. Aku harus berterima kasih pada Wu Yihai karena telah menggantikan posisiku untuk mengendalikan formasi itu. Saat ini, tidak ada yang tahu nasib dari Fang Yuan. Mereka hanya menerka-nerka dan membuat hipotesa. Setelah itu, Bade berkata, "Formasi super sudah ada di luar kendali kita. Saat ini Sekte Bayangan telah mundur, dan pengadilan surgawi mengendalikan situasi di tempat ini. Kita tidak tahu apa yang akan mereka lakukan berikutnya. Tapi, jika harus berhadapan dengan mereka, kita sama sekali tidak punya kesempatan. Aku akan merelakan Ku Immortal penyusun formasi dan meninggalkan tempat ini."
Apa yang Bade katakan itu adalah sesuatu yang sangat masuk akal. Bahkan jika mereka harus menderita kerugian, tapi itu bukan masalah besar karena masih ada yang jauh lebih menderita daripada mereka. Klan Xiao dan klan Wu. Dua klan yang merupakan saingan dari klan Ba. Mereka adalah yang paling dirugikan dalam situasi ini. Jadi meskipun saat ini klan Ba mengalami kerugian, tetapi kerugian mereka tidak sebesar dua klan yang lain. Sehingga mundur saat ini adalah pilihan yang terbaik bagi klan Ba. Tentu saja ada yang setuju dengan ide dari Bade dan ada yang tidak setuju. Salah satunya adalah Ji Gui. Dia adalah orang yang tidak setuju dengan ide Bade karena memang Ji Gui merasa bertanggung jawab. Namun, Bade tidak memaksakan idenya dan berkata, "Mundurlah jika kalian ingin mundur, dan tinggallah jika kalian ingin tinggal. Aku akan pergi dari sini." Setelah mengatakan itu, Bade dan sebagian besar immortal dari jalan kebenaran yang ada di sana pergi meninggalkan tempat itu. Sementara Ji Gui dan beberapa immortal yang lain seperti Wu Liao tetap memutuskan untuk tinggal di sana. Di saat yang sama, saat ini, di langit, menara pengadilan surgawi masih berkutat dengan Zuo Yehui. Meskipun mereka jauh lebih unggul, tapi Zuo Yehui enggan menyerah dan terus menyerang menara pengadilan surgawi. Di saat yang sama, Peri Ziwei yang membagi pikirannya juga kembali menyerang formasi super. Bahkan, kalau Fang Yuan dan orang-orang dari Sekte Bayangan telah meninggalkan tempat itu, namun mengambil alih formasi juga memberikan keuntungan pada pengadilan surgawi. Dengan suara dingin, Peri Ziwei berkata, "Menyerahlah, kau hanya kehendak. Apa kau pikir kau bisa menghalangiku?" Segera papan konstelasi bintang berputar dan mengirimkan serangan pada kehendak milik Raja Sejati Gunung Ungu. Yang terjadi kemudian, kehendak dari Raja Sejati Gunung Ungu dihancurkan. Namun sebelum hancur, kehendak Raja Sejati Gunung Ungu terlihat tersenyum. Dia kini telah menyelesaikan tugasnya. Setelah itu, formasi super akhirnya jatuh ke tangan Peri Ziwei. Dan di saat berikutnya, langit pun retak seperti cermin yang pecah. Lalu, seorang immortal terbang keluar. Dia adalah Duklong. Auranya kini terasa jauh lebih lemah dan wajahnya pun terlihat pucat. Peri Ziwei segera menggunakan formasi super dan memindahkan Duklong ke dalam formasi super. Sementara itu, menara pengadilan surgawi yang sebelumnya ada di langit ikut turun dan memasuki formasi super. Sehingga Zuo Yehui tidak lagi bisa menyerang menara pengadilan surgawi. Kini di dalam formasi, Peri Ziwei tampak khawatir dan bertanya, "Tuan, apa yang terjadi?" Duklong berkata dengan gigi terkatup. Dia kini sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. "Yang mulia, iblis jiwa spektral memang seorang iblis jati. Sebelumnya dia memaksaku untuk memindahkan pintu kehidupan dan kematian. Kalau tidak, angin asimilasi akan terbentuk dan kekacauan tidak akan terhindarkan. Tapi begitu aku menempatkan pintu kehidupan dan kematian di dalam aperturku, jiwa spektral menggunakan pintu kehidupan dan kematian untuk menyerangku dan mencoba menelan jiwaku. Aku terluka, dan sekarang kita harus segera kembali ke benua tengah. Kita harus menekan jiwa spektral yang ada di dalam aperturku. Kalau tidak, ini mungkin akan menjadi bahaya di masa depan." Mendengar itu, Peri Ziwei langsung terlihat suram. Dia tidak menyangka kalau situasinya akan segawat ini.
Akhirnya, tanpa keraguan, Peri Ziwei langsung melaksanakan perintah dari Duklong. Peri Ziwei segera menarik seluruh formasi yang ada di sana dan mendapatkan semua Gu yang menyusun formasi itu. Lalu dilanjutkan dengan aktivasi menara pengadilan surgawi yang bergerak dengan sangat cepat. Sebelum Zuo Yehui mengejar mereka, menara pengadilan surgawi kini telah memasuki surga putih. Kekacauan pun akhirnya berhenti. Zuo Yehui mencoba mengejar ke surga putih, tetapi tetap tidak bisa mengejar menara pengadilan surgawi. Lalu, tidak lama kemudian, akhirnya bala bantuan dari para klan super perbatasan selatan telah tiba. Melihat hal ini, Zuo Yehui pun mengambil keputusan untuk mundur, karena dia telah kehilangan banyak kekuatan setelah pertarungan dengan pengadilan surgawi. Singkat cerita, Zuo Yehui pun kembali ke tempat persembunyiannya. Di sisi lain, di dalam perjalanan menuju perbatasan selatan, Fang Yuan duduk di atas punggung elang surgawi. Dia kini terlihat sedang memikirkan banyak hal. Salah satunya adalah kekagumannya pada metode perbudakan yang saat ini sedang ia gunakan. Sebelumnya, Fang Yuan menggunakan lebih dari 400 binatang buas dari jenis elang. Hasilnya, dia berhasil mengendalikan Raja Wali, walaupun tidak sempurna. Saat ini, perintah Fang Yuan masih sangat terbatas. Dia hanya bisa meminta Raja Wali untuk terbang ataupun menyerang. Namun, menyerang pun masih belum sepenuhnya, karena kalau lawannya jauh lebih tangguh, Raja Wali dapat mengabaikan perintah Fang Yuan dan meninggalkan Fang Yuan. Menilai situasi ini, maka Fang Yuan berpikir bahwa dia harus menambah jumlah binatang buas dari jenis elang, agar nantinya dia bisa memerintahkan Raja Wali seutuhnya. Aku cukup kaya sekarang. Aku bisa membeli binatang buas dan membesarkannya di masa depan. Tapi ada hal lain yang harus kukerjakan, gumam Fang Yuan. Setelah menjadi pemimpin dari Sekte Bayangan, prospek perkembangan Fang Yuan menjadi sangat menakjubkan. Tapi di saat yang sama, dia kini menjadi sorotan terbesar bagi pengadilan surgawi. Oleh karena itu, dia harus bersiap dan bertumbuh untuk menjadi lebih kuat. Kalau tidak, ya, dia hanya akan mati konyol di masa depan. Untuk itu, langkah pertama adalah mengembangkan apa yang ia miliki. Salah satunya adalah sungai arus balik. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kultivasi, hingga setidaknya dia menjadi peringkat 8 atau bahkan mencapai ranah yang mulia, alias peringkat 9. Tapi, kalau dia melangkah ke peringkat 8 ataupun peringkat 9, rupanya Fang Yuan memiliki tantangan tersendiri. Karena setelah dia mengetahui kelemahan dari tubuh abadi berdaulat miliknya, Fang Yuan harus berpikir bagaimana cara dia untuk memberikan makanan. Dan sayangnya, hal ini ternyata cukup sulit untuk diselesaikan, sehingga Fang Yuan pun sampai dilema. Sulit untuk melewati situasi ini hanya dengan meningkatkan kekuatanku. Sepertinya aku harus mengandalkan mereka, pikir Fang Yuan sambil melihat semua orang yang ada di sekitarnya. Di sana ada Ying Wuxie, Pai Ningbing, He Laolan, Pai Tu, Peri Miao Yin, dan juga banyak tubuh realitas pencari mimpi sejati. Dan Raja Sejati Gunung Ungu juga telah meninggalkan informasi terperinci tentang mereka semua. Tentu Fang Yuan sudah membaca informasi itu. Di antaranya, Fang Yuan menyadari kalau tubuh realitas pencari mimpi sejati adalah barang cacat. Raja Sejati Gunung Ungu sebenarnya menyempurnakan mereka hanya untuk pengalih perhatian. Tapi meski begitu, mereka masih akan berguna kalau Fang Yuan bisa menggunakannya dengan benar. Yang berikutnya adalah Ying Wuxie.
Saat ini dia memiliki tubuh realitas pencari mimpi sejati. Namun berbeda dengan tubuh-tubuh yang lain, Ying Wuxie adalah produk original tanpa cacat. Jadi, saat ini dia memiliki kekuatan dari seorang ahli peringkat 7 tanpa kekurangan. Meskipun Ying Wuxie telah kehilangan semangatnya saat ini. Ya, hal ini Fang Yuan harus memikirkan solusinya supaya nanti di masa depan dia tidak kerepotan. Lalu, di antara 5 orang lain yang tersisa, Bai Ningping adalah yang terkuat. Meskipun sekarang dia masih peringkat 6, tetapi Bai Ning adalah pewaris dari warisan sejati Bai Xiang. Oleh karena itu, kekuatan tempurnya sungguh luar biasa, walaupun Bai Ning tidak dapat diandalkan. Alasannya, karena Bai Ning itu memiliki status sebagai sekutu, jadi agak sulit untuk mengendalikan Bai Ning. Lalu selain Bai Ning, ada Peri Miao Yin yang mengembangkan warisan sejati dari jalur suara. Dia memiliki peringkat 7 dan kekuatan tempurnya dapat diandalkan. Selain itu, dia juga setia pada Raja Sejati Gunung Ungu, yang mana artinya jadi dia tidak akan mengkhianati Fang Yuan. Berikutnya ada Baitu. Dia juga mengembangkan warisan sejati yang diberikan oleh Raja Sejati Gunung Ungu. Baitu memiliki 2 kepribadian, yaitu sebagai kelinci putih yang mana basis kultivasinya ada di peringkat 6. Dia polos dan baik. Sementara yang satu lagi adalah harimau hitam betina. Dia kejam namun kuat. Basis kultivasinya berada di peringkat 7. Bagi Fang Yuan, Baitu bisa menjadi intel yang luar biasa, sekaligus senjata di masa depan. Berikutnya lagi ada He Laolan, yang mana dia adalah orang yang paling setia, karena He Laolan terikat dalam perjanjian. He Laolan adalah orang yang paling tidak bisa menentang perkataan Fang Yuan ataupun memiliki niat buruk pada Fang Yuan. Karena itu, Fang Yuan pun menaruh perhatian padanya. Apalagi, Fang Yuan juga sudah lama mengenal He Laolan, jadi dia tahu prospek perkembangan dari He Laolan. Fang Yuan memutuskan untuk menggunakan mereka semua. Karena itu, dia juga akan mengembangkan mereka agar menjadi lebih berguna lagi di masa depan. Semua ini adalah rencana Fang Yuan. Lalu setelah itu, Fang Yuan berbalik dan melihat ke arah Ying Wuxie. Ying Wuxie, serahkan semua gu milikmu padaku, kata Fang Yuan tiba-tiba. Namun, Ying Wuxie tidak bicara ataupun merespon. Fang Yuan menjadi semakin kesal. Dia bicara lagi. Aku adalah pemimpin sekte bayangan saat ini. Apa kau tidak mau mematuhi perkataanku? Ying Wuxie sama sekali tidak bergeming. Dia tampak larut dalam kesedihannya. Fang Yuan mulai geram. Dia kemudian meraih kerah baju Ying Wuxie dan mengangkatnya. Tapi sebelum Fang Yuan menghajar Ying Wuxie, sebuah rumahku muncul di depan mereka. Hahaha, kalian sisa-sisa dari sekte bayangan. Jangan pikir kalian bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat. Kami klan Yi akan menghakimi kalian. Seru sebuah suara dari dalam rumahku itu. Rupanya orang-orang ini adalah anggota dari klan Yi. Apa yang terjadi? Sebenarnya setelah kondisi di bekas formasi super dikonfirmasi, para immortal yang ada di sana segera memberikan kabar pada klan Yi yang posisinya ada di dekat perbatasan Laut Timur. Mereka meminta supaya klan Yi menghentikan Fang Yuan dan rombongannya. Oleh karena itu mereka dengan cepat bergerak dan melacak keberadaan Fang Yuan. Dan karena itu saat ini mereka ada di depan Fang Yuan. Melihat ini Fang Yuan tampak geram. Apa yang akan Fang Yuan lakukan berikutnya?
Apakah ini akan menjadi awal mula kehancuran klan Yi? Atau malah sebaliknya, Fang Yuan akan tertangkap dan semua akan berakhir sia-sia? Kita sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan sampai akhir. See you di next video dan bye.